wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anakku semuanya. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesempatan untuk belajar bersama. Ini tari tema 4 ya. Berarti tema terakhir di semester 2. Nah, untuk pembahasan kali ini tarinya adalah Al-Hasan dan Al-Husain ya, Hasan dan Husain. Nah, siapakah mereka? Ya, siapakah Hasan dan Husain itu? Al-Hasan ya adalah putra pertama dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Rasulullah. Sedangkan Al-Husain ya adalah putra kedua mereka. Ya, jadi Hasan anak pertamanya, sedangkan Husain anak keduanya. Hasan dan Husain merupakan cucu Rasulullah yang sangat disayangi oleh Rasul. Beliau ya Rasulullah menjuluki Hasan dan Husain ini dengan sebutan pemimpin pemuda surga. Ya, jadi julukan untuk Hasan dan Husain adalah pemimpin pemuda surga. Nah, kita awali dari kisah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah ya sebagai orang tua dari Hasan dan Husain. Ali merupakan kerabat Rasul yang paling disayangi. Sedangkan Fatimah adalah putri bungsu Rasul yang disayangi. Rasul menyebut Fatimah dengan pemimpin wanita penduduk surga. Ya. Gelar Fatimah ada dua. Yang pertama ada Al-Batul yang berarti orang yang memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua Az-Zahra ya, Fatimah Az-Zahra. Az-Zahra artinya yang cemerlang. Nah, Fatimah dan Ali hidup dalam kesederhanaan. Pernah suatu ketika Fatimah meminta pelayan ya untuk membantu meringankan beban di rumahnya kepada Rasul. Nah, akan tetapi Rasul berkata kepada Fatimah untuk mengucapkan 33 kali tasbih, berarti subhanallah 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 sampai 33. Kemudian 33 kali tahmid ya, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Kemudian 33 kali takbir, Allahu akbar Allahu akbar. Nah, kenapa? Karena hal itu lebih baik dari seorang pelayan manapun. Nah, kemudian dari Ali dan Fatimah ini dikaruniai yang pertama ada Hasan, yang kedua Husain ya. Nah, setelah setahun pernikahan antara Ali dan Fatimah, di pertengahan bulan Ramadan tahun ketiga Hijriah, Al-Hasan dilahirkan. Sedangkan Al-Husain dilahirkan setahun setelah Al-Hasan, yaitu tahun keempat Hijriah. Berarti selisih usia Husain dan Hasan ini adalah 1 tahun. Keutamaan dan gelar Al-Hasan dan Al-Husain. Yang pertama ada As-Sibtani, yaitu dua cucu dari anak perempuan Rasulullah, ya, dua cucu dari anaknya Fatimah. Yang kedua, Raihanat Kanabi, ya, Raihanat Kanabi. Artinya wewangian Nabi, Raihana ya. Wewangian Nabi berarti Nabi. Gelar yang ketiga, As-Sayyidani, artinya dua pemimpin pemuda surga. Ya, gelarnya Hasan Husain ada 3 ya. Yang pertama ada As-Sibtani, dua cucu dari anak perempuan Rasulullah. Yang kedua Raihatta Nabi, artinya wewangian Nabi. Yang ketiga As-Sayyidani, dua pemimpin pemuda surga. Rasulullah begitu mencintai keduanya dan memerintahkan orang untuk mencintai mereka juga. Nah, masa kecil Hasan dan Husain. Hasan dan Husain dididik semenjak kecil oleh manusia terbaik, ya, berarti oleh Rasulullah. Tumbuh dalam lingkungan ahli ibadah yang lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada dunia. Sehingga Hasan dan Husain menjadi pemuda terbaik. Dalam beberapa riwayat disebutkan, yang pertama Rasulullah sedang sholat asar dan sholat duhur. Ia membawa Hasan dan Husain ya ke masjid. Kadang beliau menggendongnya ketika ruku atau sujud. Ya, kemudian beliau meletakkan cucunya. Ya, berarti sholatnya sambil gendong ya. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan halal dan haram.
Diriwayatkan bahwa Al-Hasan hendak mengambil kurma yang disedekahkan kaum muslimin kepada ahlu sufah. Dengan segera Rasulullah mencegahnya dan menyuruhnya untuk meletakkan kurma tersebut, karena keluarga Rasulullah tidak boleh memakan hasil sedekah. Nah, Al-Hasan adalah khalifah kelima yang cinta damai. Ya, berarti ini setelah Ali bin Abi Thalib meninggal ayahnya ya, kemudian digantikan oleh Hasan, khalifah yang kelima. Nah nih, setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, kaum muslimin mengangkat Al-Hasan menjadi khalifah yang kelima ya. Berlangsung hanya 6 bulan saja. Lalu beliau mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Nah, tahun Hijriah ini disebut dengan Amul Jamaah yang artinya tahun persatuan. Ya, tahun persatuan antara Muawiyah ya dengan Hasan dengan Ali ya. Dari keluarga Ali maksudnya. Rasulullah bersabda, "Khilafah sesudahku 30 tahun, setelah itu akan muncul raja-raja." Nah, genap 30 tahun dengan dibaiatnya Al-Hasan, kemudian beliau menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah. Kemudian putra yang kedua dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, yaitu Al-Husain. Beliau adalah seorang pemberani. Perawakan Al-Husain sangat mirip dengan Rasulullah. Ia juga dikenal sebagai orang yang pemberani dalam membela Islam. Al-Husain memiliki kepribadian yang berbeda dengan Al-Hasan. Al-Hasan lebih cinta damai, bahkan ia mengalah meski benar. Sedangkan Al-Husain akan terus membela kebenaran dan tidak akan mundur. Ya, pantang menyerah. Pada awalnya Al-Husain tidak setuju dengan pengunduran diri dari Al-Hasan. Tapi pada akhirnya beliau menyetujui dengan keputusan Hasan. Ia pun berdamai dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, wafatnya pemimpin pemuda surga ini. Al-Hasan wafat pada tahun 49 Hijriah pada usia 46 tahun. Beliau wafat karena diracun oleh orang-orang Syiah yang tidak setuju dengan sikap Al-Hasan yang menyatukan kaum muslimin. Ya, disatukannya dari kelompoknya Ali ya, berarti keluarga Ali dari Hasan dan Muawiyah itu tadi tidak disukai oleh orang-orang Syiah sehingga Hasan diracun oleh orang Syiah. Sedangkan Al-Husain wafat pada tahun 61 Hijriah dalam usia kurang lebih 57 tahun ya, lebih tua daripada Al-Hasan. Beliau wafat di Karbala dalam peperangan yang terjadi kaum muslimin akibat fitnah yang dilancarkan oleh orang-orang Syiah. Nah, begitulah kisah pemimpin pemuda surga ya, cucu Rasulullah dan memangnya Nabi ya, Al-Hasan dan Al-Husain. Semoga anak-anakku semuanya bisa memahami ya apa yang sudah sampaikan hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.